Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman atau adik-adik di video saya kali ini. Jadi, saya Awali Mutakin, boleh dipanggil Pak atau bisa dipanggil Kak juga boleh. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang materi yang Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 dan Ali Imran ayat 190. Lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang surat Asy-Syams. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa matahari dan cahayanya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut matahari yang kata para ilmuwan, matahari itu jaraknya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan andaikan ia mendekat sedikit ke bumi, maka bumi akan terbakar, dan andai ia sedikit menjauh dari bumi, maka bumi akan membeku. Lanjut. Bulan yang mengitari matahari. Matahari bersinar, bulan pun bercahaya. Karena sinar matahari membuat bulan bercahaya. Matahari dan bulan dijadikan untuk keseimbangan kehidupan di muka bumi. Sadarkah kita bahwa dalam diri kita pun telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan dan matahari. Matahari, diri manusia adalah hati, dan yang menjadi bulannya adalah akal atau otak manusia. Hati yang bersih akan memberikan cahaya yang bersinar, yang menerangi perjalanan hidup manusia. Hati yang bersih akan menghadirkan akhlak yang mulia. Itulah bulan. Maha suci Engkau ya Allah, kami mohon ampun atas kebodohan dan kelemahan kami. Selanjutnya, fenomena siang dan malam. Fenomena siang dan malam di antara tanda kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Apa jadinya jika waktu siang akan menjadi panas terus-menerus tidak pernah berganti, dan malam akan dingin terus-menerus tanpa akhir, tanpa pernah bertemu fajar dan terbit matahari. Karena siang dijadikan agar manusia mencari penghidupan dan beraktivitas, sedangkan malam menggantikan siang supaya manusia beristirahat dan untuk mengembalikan kekuatan badan serta menjaga stamina tubuh. Selanjutnya, langit serta pembinaannya. Langit merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang bisa kita lihat dengan indera mata kita, meskipun hanya langit pada lapisan pertama saja, karena masih ada 7 lapisan langit lagi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh yang kita ketahui. Betapa maha besarnya Allah yang membuat ini semua. Padahal kita yang hanya bisa melihat lapisan yang pertama saja sudah sangat kagum terhadap kebesaran Sang Pencipta. Lanjut. Nomor 6. Bumi dan penghamparannya. Bumi dan penghamparannya. Bumi yang terhampar. Ya, siapa yang tak tahu tentang bumi? Kalian semua pasti sudah tahu ya, pastinya. Karena memang disinilah kita semua tinggal. Sebagai salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, tentu kita hidup di bumi tidak sendirian.
kita tinggal bersama hewan-hewan serta tumbuhan yang saling membutuhkan satu sama lain, hingga terangkainya sebuah rantai makanan sehingga terciptalah sebuah keseimbangan alam. Sungguh sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang ketujuh, jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa adalah diri kita yang sebenarnya, dan sifat dari jiwa ini berupa roh yang tidak bisa dilihat menggunakan indera mata kita. Karena indera mata kita hanya dibatasi oleh Allah saja untuk melihat apa-apa yang tampak materi saja, seperti tubuh kita yang berfungsi sebagai pembungkus roh ini atau jiwa kita, yang merupakan ciptaan Allah yang telah disempurnakan. Maksudnya adalah kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Selanjutnya, peringatan Allah. Jadi setelah melihat kebesaran-kebesaran Allah melalui surat Asy-Syams ayat 1-7, di sini kita harus melihat surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makna asal kata yaitu zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan atau memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Lanjut. Sungguh merugilah siapa yang mendendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkan pada posisi menghinakannya dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan mungkin juga mempunyai pengertian. Dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dassa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan menjadi jiwa yang rendah dan hina. Menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal ini, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Kita ke surat Ali Imran sekarang. Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa akhtila fil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari manusia, pergantian antara waktu tidak ada menjadi ada, serta tanpa adanya contoh sebelumnya. Dan di dalam pergantian malam dan siang, serta perbedaan panjang dan pendekatan waktu, benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang-orang yang berakal, sehat, yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta. Alam semesta hanya Dia yang berhak disembah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Ali Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itulah ulul albab yang sebenarnya. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Ya, baik teman-teman, saya kira hanya sampai di sini saja apa yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.